Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2017. Gagasan ini sebenarnya pernah diungkapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di tahun 50-an. Kemudian disampaikan kembali oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Palangkaraya tahun 2016 lalu. Seperti yang dilansir melalui Tempo, urgensi pemindahan ibu kota ini dilakukan karena kondisi tata kota Jakarta yang semakin padat. Arus urbanisasi penduduk ke Jakarta terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data tahun 2013, kepadatan penduduk Jakarta sudah mencapai angka 15.052 jiwa per kilometer persegi. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Jakarta di masa depan akan memiliki permasalahan sosial yang lebih besar. Karena saat ini pemerintah Indonesia ingin menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Selama ini, pergerakan ekonomi hanya terjadi di Pulau Jawa, itu pun tidak merata dan terpusat di Jakarta saja. Maka itu, kota Palangkaraya dianggap paling ideal sebagai ibu kota baru. Karena saat ini beban Jakarta berperan ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus bisnis dianggap terlalu berat. Pindahnya pemerintahan Indonesia ke Palangkaraya diharapkan bisa mengurangi beban Jakarta yang nantinya akan lebih fokus sebagai pusat bisnis. Selain itu, jika ibu kota Indonesia di Palangkaraya, tentunya bisa meningkatkan sektor perekonomian, pendidikan, dan transportasi di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Namun, rencana pemindahan ibu kota ini hanya bisa terlaksana jika didukung keputusan politik yang melibatkan DPR. Akankah ibu kota Indonesia baru nantinya sekeren kota-kota ini? San Diego bisa menjadi kota yang terpintar di Amerika Serikat. San Diego bermitra dengan General Electric untuk mengupgrade lampu jalan kota ke jaringan digital yang dapat mengoptimalkan lalu lintas dan meningkatkan keamanan publik. Lebih dari 3.000 lampu jalan di San Diego akan dilengkapi dengan sensor anonim real-time, kamera, dan mikrofon. Lampu jalan akan terhubung untuk membentuk jaringan IoT. Lampu jalan dapat mengukur kualitas udara, menemukan tempat parkiran kosong, memantau arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, juga untuk mendeteksi aksi kekerasan. Kota juga akan mengganti 14.000 lampu jalan dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk meredupkan atau mencerahkan secara manual atau secara otomatis menurut kondisi cahaya alam. Instalasi akan dimulai pada musim panas ini dengan potensi 3.000 sensor lain akan ditambahkan di masa depan. Kota terapung pertama yang dibangun di Polinesia, Prancis, kini tidak hanya sekedar mimpi. Bayangkan ini, kota mengambang sepenuhnya bebas dari campur tangan pemerintah dengan tidak ada undang-undang, peraturan, atau pajak. Waktu itu hanya fantasi libertarian, sekarang akan segera menjadi kenyataan. Pada tanggal 13 Januari, Polinesia, Prancis setuju untuk menjadi tuan rumah kota terapung pertama di dunia atau Sea State dalam perairan terlindung. Sea State bertujuan untuk menjadi zona ekonomi khusus yang akan mengembangkan teknologi yang inovatif untuk tenaga surya, aquaculture, dan energi angin. Berdasarkan desain, kota mengambang akan terdiri dari platform persegi dan pentagonal yang saling berhubungan yang terbuat dari beton bertulang. Platform akan memiliki berbagai struktur, dari perumahan hingga ruang hijau, dengan harga per meter perseginya setara dengan harga di kota besar, seperti New York atau London. Kepulauan akan memakan biaya total sekitar $10 juta hingga $50 juta dan akan menjadi rumah beberapa puluh orang saja. Dengan kenaikan permukaan laut yang mengancam banyak pulau-pulau Pasifik, pendukung Sea State percaya kota mengambang mungkin akan menjadi solusinya. Kehadiran masyarakat juga bisa memicu pemulihan area karang yang sekarat dengan sedikit menurunkan suhu air di sekitarnya. Institut Seasteading harus melengkapi studi kelayakan lingkungan dan ekonomi, tetapi pembangunan proyek dapat dimulai tahun depan. Rancangan untuk gedung pencakar langit lainnya di London terungkap. Perencanaan sudah terungkap untuk pembangunan gedung pencakar langit di kota London yang tingginya akan sama dengan gedung tertinggi di sana saat ini. Gedung pencakar langit yang akan dinamakan One Understaff akan menjadi salah satu gedung tertinggi di pusat bersejarah yang dikenal sebagai kota London yang terletak di utara Sungai Thames. Gedung 73 lantai ini akan digunakan sebagai ruang kantor. Di lantai paling atas akan ada galeri dan restoran bagi publik dan ruang publik di lantai dasar.
Gedung ini akan menghadap ke gedung tertinggi saat ini di London, The Shard, di seberang sungai. Pihak pengembang mengatakan gedung ini akan sama tingginya dengan The Shard, yaitu 309,6 meter. Tanggal resmi selesainya pembangunan gedung ini belum diumumkan, namun rencana penggunaan gedung ini dipastikan dalam dekade berikutnya. Norwegia berinvestasi hampir $1 miliar untuk jalan raya sepeda. Proyek multi-juta dolar terbaru Norwegia akan membuat komuter link sepeda antara pinggiran dan pusat kota. Jalan raya sepeda adalah bagian dari rencana transit nasional baru untuk membersihkan Norwegia dari polusi. Proyek ini terdiri dari 10 trek, 2 jalur sepeda di dalam dan dekat 9 kota terbesar Norwegia. Dalam ketiadaan mobil, jalan raya akan memungkinkan pengendara sepeda untuk melakukan perjalanan hingga 40 km per jam, membuat perjalanan jarak jauh lebih realistis. Para pejabat berharap jalur baru akan menyediakan sarana perjalanan yang lebih aman dan lebih cepat, mengambil tekanan dari jalan dan angkutan umum, dan membantu mengurangi penggunaan bahan bakar di Norwegia. Pada awalnya bukannya membangun jalan raya yang akan menghubungkan kota-kota di ratusan mil, jaringan siklus akan memperpanjang keluar dari perkotaan pusat melalui sabuk komuter dan ke pedesaan.